Konsep belajar adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kompetensi, keterampilan, dan sikap yang menghasilkan pemahaman dan kematangan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Ciri-ciri belajar mencakup perubahan yang sadar, fungsional, positif, dan aktif, dengan dibarengi prinsip belajar yang melibatkan aspek aktif, interaksi dengan lingkungan, pengalaman, perubahan tingkah laku, dan perubahan positif. Selain memahami pengertian, ciri-ciri, dan juga prinsip, kita bisa mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Faktornya itu melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Contohnya seperti minat, motivasi lingkungan, dan peran guru. Selain itu, apa tujuan dari konsep belajar itu sendiri? Tujuannya adalah mencapai perubahan positif dalam tingkah laku serta memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat dalam kehidupan dan proses belajar berikutnya. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian konsep belajar, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari konsep pembelajaran. Apa itu konsep pembelajaran? Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajar agar mencapai hasil yang maksimal. Dalam pembelajaran yang dilatar belakangi di sekolah, guru perlu memahami konsep pembelajaran dan menerapkan dalam merancang pembelajaran yang efektif serta bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat membangun kapasitas siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Konsep pembelajaran dengan konsep belajar itu sama, namun yang membedakan itu hanya pada definisinya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk tujuan, prinsip, ciri-ciri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu sama dengan faktor yang dipengaruhi oleh belajar. Setelah kita membahas mengenai konsep belajar, konsep pembelajaran, selanjutnya marilah kita mengetahui tentang landasan-landasan pembelajaran. Apa saja landasan-landasan itu? Saya di sini akan membahas mengenai 3 landasan yang mungkin kita harus ketahui. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah seperangkat asumsi yang berasal dari filsafat dan dijadikan titik tolak dalam suatu bidang, termasuk dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan mencakup asumsi-asumsi tentang tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, peran pendidik dan peserta didik, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Dalam pendidikan, landasan filosofis memiliki peran penting dalam mengarahkan dan memberikan dasar yang jelas bagi pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan. Untuk landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Dalam konsep dasar pembelajaran, landasan psikologis melibatkan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Pemahaman ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik atau guru, dan hasil kajian serta penemuan psikologis sangat diperlukan dalam penerapannya, yaitu terutama dalam bidang pendidikan. Nah, apa aja sih yang menjadi kajian utama dalam landasan psikologis pada proses pendidikan itu? Yang pertama yaitu perkembangan potensi dan kecakapan siswa. Pemahaman tentang tahap perkembangan yang berbeda mulai dari bayi hingga dewasa sangat penting bagi seorang pendidik. Setiap tahap perkembangan memiliki keunikan dan tuntutan yang berbeda.
dan pendidik atau guru harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam tahap perkembangan yang berbeda. Kajian yang kedua adalah dinamika perilaku dan kegiatan siswa. Untuk kajian yang ketiga mengenai strategi pembelajaran. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu pemeliharaan kesehatan mental. Menurut Thackray, ada 3 komponen utama kesehatan mental, yaitu perasaan diri berharga, merasa puas akan perannya dalam kehidupan, dan terjalin hubungan baik dengan orang lain. Pemeliharaan kesehatan mental sebaiknya dimulai sejak dini dalam keluarga dengan menciptakan lingkungan sosial psikologis yang sehat dan wajar. Lingkungan demikian harus juga tercipta dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik, untuk landasan yang ketiga yaitu landasan mengenai landasan sosiologi. Landasan sosiologi dalam konsep dasar pembelajaran adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberikan petunjuk kepada guru-guru atau pendidik bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling bekerja sama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan bisa dilakukan dalam beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan, antara lain yang pertama melalui kegiatan interaksi antara guru dan siswa, melalui dinamika kelompok kelas atau sekolah, dan yang terakhir bisa juga melalui kegiatan integrasi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang konsep belajar, konsep pembelajaran, setelah itu landasan-landasan dalam pembelajaran, selain dari ketiga materi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang ada dalam konsep dasar pembelajaran. Dalam konsep dasar pembelajaran terdapat 4 tahap yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Penjelasan mengenai persiapan atau bisa disebut dengan preparation, yaitu tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tanpa persiapan yang baik, pembelajaran dapat menjadi lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk mengajak peserta belajar memasuki kembali dunia kanak-kanak mereka, sehingga kemampuan bawaan mereka untuk belajar dapat berkembang dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam tahap persiapan itu antara lain yaitu melalui program tugas kelompok yang dikaitkan dengan pengenalan, tujuan, serta manfaat bagi peserta didik. Tahap yang kedua yaitu penyampaian atau presentation. Tahap penyampaian adalah tahap di mana guru menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dalam tahap ini, guru harus mampu mengorganisasikan, mengelola, dan mentransformasi informasi agar dapat dipahami oleh siswa. Metode yang digunakan dalam tahap penyampaian dapat beragam. Contohnya melalui tanya jawab, metode diskusi, atau metode ceramah. Untuk tahap yang ketiga yaitu latihan atau practice. Tahap latihan adalah tahap di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka dapatkan.
Dalam tahap ini, peserta didik dapat melakukan latihan secara mandiri, bekerja dalam kelompok, atau dapat melalui simulasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa peserta didik ini mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap penampilan hasil atau performance. Tahap penampilan hasil adalah tahap di mana peserta didik menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka dapatkan. Sekali lagi, jangan sampai salah mengenai tahapan latihan dan juga tahapan penampilan hasil. Untuk tahapan latihan itu yaitu tahap yang dimana peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya. Sedangkan penampilan hasil adalah tahap di mana siswa menunjukkan, artinya menunjukkan kepada masyarakat umum mengenai kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang telah mereka pelajari. Hal ini dilakukan melalui penerapan di dunia nyata, penciptaan serta pelaksanaan rencana aksi, serta kegiatan penguatan penerapan. Tujuan dari tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan oleh siswa.